Halo Sobat Wirausaha Lestari, selamat bergabung di program Bootcamp Transformasi Menuju Bisnis Lestari yang diselenggarakan oleh UNDP dan Essex. Ketika skala bisnis masih mikro, umumnya kita itu belum memiliki aset yang bisa diagunkan, bener nggak? Contohnya nih, ruko masih nyewa, motor atau mobil pickup masih nyicil. Nah apalagi tanah sama bangunan yang dimiliki sendiri, ya belum punya. Jadi ketika kita punya mimpi untuk menumbuhkan usaha dan memperluas dampak positif bisnis lestari kita, apakah artinya kita harus menguburkan mimpi itu ya? Cuma karena kita tidak punya agunan atau kita tidak punya aset fisik? Jawabannya adalah tidak. Kita tetap bisa mewujudkannya. Tapi memang harus menyusun rencana pengembangan bisnis. Kalau dari pengalaman saya mendampingi UMKM menyusun dokumen ini, prosesnya itu banyak unsur seni dan renungannya. Tidak mungkin rasanya menyusun rencana pengembangan bisnis bisa selesai hanya dengan satu siklus diskusi. Langsung beres semua. Gak mungkin. Karena pelan-pelan tetap harus dipertajam, diperbaiki beberapa kali rencananya. Sejalan dengan kelengkapan data-data pendukungnya juga. Kita sudah membahas nih soal format profil usaha. Jika ditambah dengan segmen perkiraan potensi pertumbuhan bisnis, maka jadilah itu satu dokumen rencana pengembangan bisnis namanya. Untuk itu kita akan serap ilmu dan pengalaman panjang dari Pak Arief. Pak Arief, bagaimana sih Pak cara memperkirakan potensi pertumbuhan bisnis secara realistis? Halo sahabat Wirausaha Lestari. Saya senang sekali bahwa kita semua sudah semakin menuju topik bahasan kita ke topik-topik seperti ini. Mengapa? Karena artinya sahabat sekalian semakin banyak sudah berani memasang target. Berkaca dari pengalaman saya mengembangkan Agrindo dan juga melihat teman-teman saya di Apindo yang berhasil membesarkan bisnisnya, bisa saya katakan semuanya itu merencanakan kesuksesannya. Kalau mau usahanya mikro terus, ya nggak apa-apa sih, jalanilah bisnis dengan mindset mengalir saja atau lihat gimana aja nanti. Tapi kalau mau naik kelas, ya langkah menghitung potensi pertumbuhan ini memang harus dimulai. Betul memang bahwa proses menghitung atau memperkirakan pertumbuhan bisnis itu banyak unsur seninya karena memang akan ada asumsi-asumsi yang harus kita putuskan. Misalnya target tahun depan omset kita naik 50% dengan asumsi jaringan reseller terbina dengan baik atau jumlah tetap minimum 20 orang atau omset bisa naik 50% kalau didukung dengan penambahan anggaran promosi minimum 20%. Pokoknya hal-hal seperti itu nanti pasti akan bergantung dari hasil runtutan diskusi dengan kesepakatan bersama anggota tim yang akan terlibat untuk mencapai target tersebut. Tapi untuk konteks usaha mikro, kita bisa mulai berhitung potensi pertumbuhan dengan cara paling sederhana, yaitu dengan melihat perkembangan data-data penjualan minimum selama 2 tahun terakhir. Pertanyaannya, kalau catatannya nggak ada itu gimana Pak? Nah, inilah yang bikin repot. Saya rasa tidak mungkin ya menghitung potensi pertumbuhan tanpa ada data dasar. Pertama, coba kita kira-kira dulu atau gali-gali data. Syukur-syukur kalau sudah sering jualan online atau terima pembayaran via transfer bank. Jadi tinggal diperiksa mutasi rekeningnya. Lalu hitung berapa? 1. Rata-rata penjualan per bulan. Dan 2. Penjualan itu berasal dari berapa orang konsumen. Tapi kalau benar-benar tidak ada data, ya anggap saja baru mulai pasang target awal. Untuk usaha mikro, metode pertama menghitung target itu adalah berdasarkan pengeluaran pemilik usaha. Maksudnya begini, banyak pelaku usaha itu belum memisahkan keuangan pribadi dan usahanya. Beli bahan baku pakai kas bisnis, bayar anak sekolah pakai kas bisnis. Langkah awal kalau mau bertumbuh, pastikan dipisah dulu. Caranya mulai perjelas apa garis batasan antara uang bisnis dan uang punya milik usaha. Makanya kita bisa buat target berdasarkan pengeluaran rata-rata pemilik usaha yang diharapkan bisa dibayar melalui penghasilan bisnis. Contohnya begini, karena per bulan itu pengeluaran rumah tangga secara rutin sekitar 4 juta per bulan. Dan Bu Ani ingin bisa mulai menabung. Ini sangat berharap bisnisnya bisa mendukung penghasilan untuk dirinya sekitar 5 juta per bulan. Harapannya besok-besok ia tidak perlu ganggu-ganggu kas bisnisnya. Selama dari rekening bisnis bisa ditransfer ke rekening pribadi sebesar 5 juta per bulan. Dari info ini
ini, kita bisa menghitung target penjualannya. Begini caranya. 1. Bisnis yang baik itu kan yang untung, dan setiap dari keuntungan harus ada yang ditahan. Jadi, tidak diambil semuanya. Jadi di sini kita mesti taruh asumsi berapa persen laba per bulan yang ingin diambil. Misalnya taruh asumsi 50%. 2. Kalau 5 juta per bulan tadi itu adalah penghasilan untuk Bu Ani. Ini hanya 50% dari laba. Artinya keuntungan bisnis sambal Dwita Bu Ani mesti berapa per bulannya. Tinggal kita bagi 5 juta dari 50%, hasilnya 10 juta. 3. Kalau target keuntungan adalah 10 juta, berarti omsetnya harus berapa? Di sini sebaiknya paham betul margin laba kita berapa persen. Tapi kalau nggak punya catatan, mau gimana lagi? Terpaksa diasumsi lagi. Kita misalnya pemasukan saja 25% ya, ini sudah cukup umum margin laba omset segini. 10 juta dibagi 25% adalah angka target omset, yaitu 40 juta per bulan. 4. Misalnya rata-rata harga jual produk sambal Dewita adalah 15.000 per kemasan sambal 100 gram. Artinya bisa laku berapa per bulan? Tinggal dibagikan 40 juta dibagi 15.000, dapatnya sekitar 2.670 botol. 5. Ini yang terakhir, kalau sebulan misalnya laku 2.670 botol, berarti per hari harus laku berapa per bulan? Dihitung cuma 25 hari penjualan. Tinggal dibagi lagi toh, dapat angkanya 107 botol per hari. Kalau sudah berhitung begini, tinggal kita ambil keputusan, berani nggak pasang target segitu. Kalau misalnya sendiri, yang putuskan sendiri, kalau ada tim, dilibatkan mereka. Saya sangat mendorong sahabat bisnis lestari berani untuk mulai pasang target. Terima kasih Pak Arief. Sahabat wirausaha, silakan gunakan template perhitungan yang sudah disiapkan ya. Isi saja bagian kotak-kotak yang putih, bagian yang kuning akan otomatis terisi. Jadi sahabat sekalian nanti bisa utak-utik juga tuh simulasi berbagai skenario. Kalau mau kerjanya offline, bisa unduh dulu saja ya, lalu buka di laptop. Tapi kalau mau kerjakan online, bisa juga unduh aplikasi Sheet di handphone Anda agar bisa juga tuh nanti dikerjakan di HP. Pak Arief, kalau sudah ada gambaran target seperti ini, apakah artinya kita sudah selesai ya memperkirakan potensi pertumbuhan bisnis kita? Ya belum dong, apalagi untuk konteks mengakses modal. Angka target penjualan per hari atau per bulan itu justru baru titik awal. Pertanyaan yang lebih penting berikutnya adalah, apa strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Bagaimana dampak biayanya? Menurut Mbak Dewi, bagaimana strategi yang paling murah meriah untuk meraih target penjualan 107 botol per hari? Saya asumsi produknya tidak bermasalah alias sudah dicintai konsumen ya Pak. Saya harus hitung-hitung dulu nih. Harga jual 15.000, target margin laba kotor 25%. Artinya untuk menutup seluruh biaya-biaya minimal dialokasikan 75% atau 11.250. Dari contoh perhitungan yang lalu, harga pokok produksinya kan 8.520 per botol ya Pak. Jadi saya masih punya ruang untuk sharing komisi sekitar 2.730. Tapi supaya aman, ambil 2.500 aja deh buat komisi. Dengan demikian, begini kali ya Pak. 1. Buat paket bundling 3 rasa sambal untuk menaikkan nilai transaksi per konsumen. 2. Jualan online dengan mengirim pesan promosi misalnya ke 100 orang per hari. Artinya kalau sebulan ada 25 hari, saya minimal harus punya kontak 2.500 orang agar bisa kirim pesan penawaran menarik ke 100 orang yang berbeda setiap harinya. Karena kalau keseringan kan bisa mengganggu. Mungkin dari sini bisa dapat 10 orang yang mau beli dan sekali beli misalnya 3 unit. Jadi bisa keluar 30 unit per hari dari strategi ini. 3. Tawarkan beberapa orang menjadi reseller, khususnya orang-orang yang hobi jualan atau punya warung. Minimal 4 orang lah ya kalau misalnya target mereka itu bisa laku 20 unit per hari. Untuk semakin memperluas basis konsumen, mau tidak mau harus buat akun media sosial dan mungkin juga hadir di food commerce seperti di GrabFood, GoFood atau ShopeeFood ya. Dalam menyusun rencana potensi pertumbuhan bisnis, strategi ini sebaiknya sudah dicoba dan dibuktikan efektif. Benarkah kalau kirim pesanan penawaran ke 100 orang dapat closing penjualan ke 10 orang atau transaksi sekitar 30 unit?
lain. Karena biasanya ya ditanya juga tuh sama calon investor. Sekarang kita bahas yuk metode atau cara yang lebih profesional melakukan proyeksi atau perkiraan berdasarkan data. Kita mulai pakai data-data sederhana dulu saja karena memang urusan proyeksi ini bisa jelimet bener deh. Secara umum, sebenarnya banyak sekali indikator yang dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan usaha. Ada yang menggunakan indikator pertumbuhan aset, pertumbuhan profit, pertumbuhan omset, pertumbuhan cabang, dan lain sebagainya. Tapi karena masih banyak usaha mikro yang belum punya laporan keuangan terstandar seperti laporan laba rugi dan neraca, maka indikator omset yang paling sesuai di tahap ini. Maka potensi pertumbuhannya dapat dihitung dari estimasi atau perkiraan penjualan. Nah, untuk perkiraan secara realistis berapa persen sih omset kita bisa naik tahun depan? Ini ada dua pendekatan umum yang digunakan, yaitu satu, perhitungan dari atas ke bawah atau top down approach. Yang kedua, perhitungan dari bawah ke atas atau bottom up approach. Kalau cara top down, perusahaan itu mesti tahu dulu berapa sih nilai transaksi bisnis sambal, pakaian, kerajinan, atau lainnya. Lalu ada beberapa brand atau perusahaan yang bermain di situ. Kira-kira kita bisa ambil pasarnya berapa ya? Contoh nih, permisalan saja ya di Indonesia, misalnya nilai transaksi produk sambal itu di 10 triliun rupiah per tahun. Tapi jumlah pemain adalah 1000. Di antaranya ada 3-5 brand yang merupakan mega brand yang mungkin menguasai 30% pasar tersebut. Kita mulai pasang target kita berapa persen sih dari 10 triliun itu? Ada 1000 brand lain loh. Misalnya sudah dapat nih targetnya adalah 0,01% dari 10 triliun. Ini kan artinya pasang target 1 miliar per tahun loh. Baru setelah itu targetnya diturunkan. Perlu lakukan apa saja untuk mencapai itu? Butuh anggaran khusus nggak? Misalnya buat iklan, nambah karyawan, perkuat peralatan, dan lain-lain. Pendekatan ini merupakan data transaksi pasar yang sulit dicari karena sudah seperti ada data market intelligence. Dan beberapa perusahaan besar bayar demi dapat data-data spesifik seperti ini. Jadi, ini cara yang kurang cocok untuk UMKM, lebih sesuai dengan metode bottom up. Kalau ini kebalikannya, caranya dari data penjualan tahun lalu, kita lihat mana yang paling laku, mana kontribusi laba yang paling bagus. Kalau sudah ada data 2 tahun, kita bisa pelajari, oh penjualan 2020 meningkat 20%. Artinya, di tahun 2021 bisa dong kita naikkan target pertumbuhan penjualannya jadi berapa. Dengan pendekatan bottom up, kita bisa bertanya ke mitra-mitra reseller kita satu persatu. Menurut mereka, untuk tahun depan, kita bisa pasang target kenaikan penjualan berapa, dan supaya kita bisa capai target itu mereka butuh apa. Oh, misalnya yang jawab butuh katalog produk yang lebih bagus pak, butuh dibuatkan konten-konten media sosial yang mereka tinggal posting, minta tambahan insentif kalau penjualannya bagus banget, atau butuh kelancaran pasokan stok dari kita karena justru respon di pasar di tempat mereka bagus, kita yang sering ngadat kirim stok. Ngobrol juga dengan admin media sosial kita, misalnya kira-kira follower kita bisa naik jadi berapa, kontak konsumen bisa ditambah berapa persen, sehingga penjualan online kita bisa meningkat berapa, butuh anggaran promosi berapa. Semua informasi dan aspirasi dari kanal-kanal distribusi dikumpulkan, lalu dibangun target dari situ. Kalau secara rata-rata misalnya, kalau para reseller dan staf penjualan kita optimis, justru bisa naik 50-60% karena respon pasar yang sangat bagus. Justru stok dari kita yang sering ngadat, maka kita bisa hitunglah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi berapa. Misalnya, didapatlah angka kenaikan biaya-biaya produksi dan karyawan dari biasanya per bulan 30 juta menjadi 50 juta. Supaya margin laba kotor tetap 25%, maka kita butuh pasang target penjualan atau omset sekitar 67 juta per bulan. Kalau omset sebelumnya adalah 40 juta per bulan, maka artinya kita pasang target tahun depan
omset naik sekitar 55%. Karena kita bisnis lestari, jangan lupa hitung peluang penambahan pendapatan kalau menjual sampah-sampah organik atau sampah plastik dan kertas-kertas yang dihasilkan oleh proses produksi kita. Kalau mau disumbangkan juga boleh, kalau tidak mau jadi pendapatan. Namun kalau kita pasang jadi salah satu pendapatan non operasional, kan otomatis kita punya catatannya. Jadi kita nggak akan lupa untuk laporan berapa banyak sampah sisa produksi yang sudah kita kelola dan berhasil dicegah untuk terkumpul di tempat penampungan akhir atau TPA. Untuk unsur pemberdayaan bisa juga kita pasang komitmen, misalnya 2,5% dari laba bersih kita sumbangkan untuk pemberdayaan berupa pelatihan ibu rumah tangga atau sahabat kita penyandang disabilitas untuk juga bisa membuat sambal dan ada kesempatan untuk menjadi mitra produksi kita misalnya. Jadi dalam menghitung potensi pertumbuhan bisnis, kita tidak hanya menghitung pertumbuhan omset saja, tapi juga pertumbuhan praktik ramah lingkungan dan ramah sosial bisnis kita. Untuk tahap sekarang, yang paling penting itu logikanya dulu dipahami. Saya yakin kalian semua akan butuh waktu untuk melakukan penyesuaian dan pembiasaan. Yang penting semangat terus ya, agar kita semua jadi bisnis lestari dan naik kelas. Terima kasih Pak Arief. Sahabat Wirausaha, yuk baca lagi modul versi tertulisnya karena penjelasan yang lebih lengkap dan format-format isian untuk memudahkan perhitungan proyeksi ada di situ. Atau bisa juga klik tautan yang ada di deskripsi video ini ya. Ingat, Allah bisa karena biasa. Mari kita rencanakan kesuksesan kita dengan menghitung potensi pertumbuhan dengan lebih realistis dan akurat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!